Selamat malam, Bapak dan Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sedikit mau cerita. Jadi pada suatu waktu saya datang ke gereja, em, ke sebuah gereja. Nah, ketika ada pendeta khotbah, jadi yang khotbah bukan gembalanya gitu ya. Pendeta khotbah, selesai pendeta khotbah, gembalanya naik dan dia mengucapkan satu ayat. Ada ayatnya di Alkitab, bunyinya begini: anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Dengan nada emosi begitu ya. Lalu dia turun lagi, gembalanya turun lagi. Kita bingung, kenapa ini pendeta, ini gembala kesambet apa begitu ya. Tetapi kemudian baru saya tahu bahwa ternyata dia mungkin lagi pusing ya, gembalanya itu lagi pusing karena ternyata anaknya itu ketahuan ya menghamili seorang janda. Janda ini dulu kan sudah pernah menikah, makanya namanya janda. Kemudian cerai. Jadi pernikahannya pertama juga gitu, karena hamil duluan dan kemudian nikah dengan orang non Kristen lagi. Kemudian dia cerai, ya nggak tahu gimana bisa cerai, itu urusan lain lah, saya juga tidak tahu. Kemudian ternyata dia menggoda anak pendeta, anak gembalanya itu, dan sampai hamil. Sehingga kayak emosi ngatain si janda itu anjing dan babi di atas mimbar. Ya, di depan jemaat, di atas mimbar itu. Walaupun bukan dalam konteks khotbah. Ya, saya diam aja lah. Jadi seakan-akan nih gembala itu mengatakan, itu tuh orang itu anjing dan babi yang kembali lagi ke muntahannya, mengulangi kesalahan yang sama maksudnya. Tetapi ayat itu kalau saya baca gitu ya, itu ada di 2 Petrus 2 ayat 22 ya, seperti itu. Tapi ayat itu kalau kita baca, konteksnya itu adalah mengenai guru-guru yang palsu ya. Guru-guru palsu yang tidak mengajarkan kebenaran. Kalau dalam ayat-ayat sebelumnya tuh bisa lebih bahaya lagi. Mereka yang mengucapkan kata-kata yang congkak, kata-kata hampa, dan menggunakan apapun ya untuk memikat orang-orang. Jadi guru itu kan bisa mengajar, harusnya mengajar apa yang benar. Tetapi guru palsu ini mengajarkan apa yang salah dengan kata-kata yang diputar balikan ya. Tapi justru untuk mempergunakan untuk menipu orang atau memikat orang atau memperdaya orang ya. Makanya dikatakan bahwa dalam ayat di atasnya 2 Petrus 2 ayat 21, lebih baik kalau mereka tuh gak pernah kenal jalan kebenaran daripada kenal tapi kemudian berbalik, daripada tahu kebenaran tapi kemudian mengajarkan hal yang salah. Dan ternyata sekian tahun berlalu, Bapak Ibu tahu yang terjadi? Janda itu menjadi tokoh sentral dalam gereja itu, mengatur jadwal pelayanan, menjadi worship leader. Bahkan mungkin saya menduga kalau si gembala itu suatu saat mungkin meninggal dunia, ini janda tadi itu yang saat ini menjadi mantunya yang akan meneruskan. Kok dunia jadi berbalik ya, kondisinya kok jadi kayak berbalik 180 derajat. Ya kalau begitu apa bedanya gitu kan? Sudah dikata-katain anjing babi di atas mimbar, dan saya yakin pasti orang lain juga tahu, oh mungkin yang dimaksud si itu ya, wanita itu ya. Tiba-tiba kemudian entah bagaimana caranya malah menjadi orang kepercayaan. Malah saya jadi berpikir, jangan-jangan ini guru palsu ini siapa sih begitu. Guru palsu ini siapa sih? Ya kalau emosi kan tidak perlu mengucapkan anjing dan babi, itu kata yang kasar. Untuk ukuran zaman dulu saja kasar, apalagi ukuran zaman sekarang. Ya.
Oleh karena itu, hati-hati dengan ucapan. Jangan sampai kita ngata-ngatain orang anjing dan babi, padahal kita sendiri yang adalah tanpa kita sadari itu justru lebih seperti anjing dan babi. Hati-hati dengan ucapan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.